Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menyanyikan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menerangkan kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang rela menyelamatkan hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau sertai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah kuasa-Mu akan hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita mau nyanyikan satu pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untuk-Mu. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darah-Nya berkuasa, darah-Nya berkuasa.
Tuhan adalah darah yang penuh kuasa, yang akan melepaskan kita dari setiap kesusahan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, terlalu besar. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan buat hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus ini, untuk memuliakan Engkau, untuk berbakti kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami melalui pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani kami di dalam kami memuji Tuhan. Baik pemimpin pujian, para singer, para pemain musik, kiranya Tuhan berkat-Mu atas mereka. Tuhan pakai terus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami. Kami menyerahkan diri kami hamba-Mu yang terbatas ini kepada kuasa Allah yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Salam. Selamat pagi. Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah 2 bulan ya mengadakan ibadah bersama-sama di gereja. Saudara-saudara, pada sekitar tahun 2006, 2007 ada satu gerakan ya, khususnya di kota besar. Ada gerakan yang mengajak tidak perlu ibadah di gereja, ibadah lewat TV saja, lewat online, itu saudara. Dan saat itu ditentang banyak pendeta, ditentang banyak para hamba Tuhan. Saudara, tapi ternyata pada tahun 2020 ini terjadi, banyak orang mengadakan ibadah melalui online. Bapak Ibu, tetapi jangan lupa ada ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan meninggalkan persekutuan. Ya, ibadah boleh, tapi persekutuan itu harus selalu terjaga. Ya, Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan sekalipun masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu, hari ini PDI Elohim baru memulai ibadah bersama di gereja. Ya, ada beberapa gereja yang masih belum berani mengadakan ibadah dengan alasan apa? Masih menunggu batu zona hijau. Saudara, padahal kasusnya naik, sekarang sudah 200 lebih. Ya. Bersyukur kita sudah melaksanakan ibadah, sudah 2 bulan ini kita bersama-sama dalam persekutuan. Ya. Sekalipun harus pakai masker. Bapak Ibu, sekarang masker itu bukan hanya sekedar untuk melindungi ya kesehatan, tapi sekarang ini masker sebagai aksesoris. Betul ya saudara? Khususnya kaum wanita. Wah, kalau pakai baju batik, maskernya batik, terus semua batik. Itu saudara. Kebanyakan begitu, bukan hanya sekedar untuk mentaati protokol kesehatan, tetapi untuk aksesoris. Ya. Kalau saya ya apa adanya lah, ada masker ini ya sudah, pakai saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini gambarnya siapa? Yang pasti bukan gambarnya Pak Mikael ya. Bukan ya? Mas Oki mungkin. Bukan juga ya? Oh, plat L. Iya. Soalnya mau difoto dari depan, orangnya enggak mau, malu. Ya, difoto aja dari belakang. Ada komentarnya, roda harus tetap berjalan, walaupun beban berat terus menekan. Haleluya. Bapak Ibu, banyak orang dalam keadaan seperti ini saat ini, betul? Atau ada yang tidak punya beban? Ya. Kalau Bapak Ibu jadi sepeda, ngomong apa saudara? Sambat betul? Waduh bebanku abot. Ya. Ada orang bilang apa? Nek kuat dilakoni, terus
Orang kuat tinggal ngopi. Ya ini saudara. Ya. Nek kuat dilakoni, orang kuat tinggal ngopi. Ya, saudara-saudara. Banyak orang yang sedang mengalami hidup seperti ini. Jalan terus, tapi bebannya berat. Orang bilang dapur ini harus selalu ngebul. Saudara-saudara, makanya pemerintah menegaskan supaya tetap produktif, tapi dengan aman dari COVID-19. Ya, dengan cara mentaati protokol kesehatan. Saudara-saudara, beban berat. Siapa yang tidak punya beban? Semua orang punya beban berat. Saudara-saudara, kemarin saya ketemu dengan teman yang punya bisnis, dia bilang begini, aduh saya tanya gini, waduh Pak, kalau usaha gini enggak kena COVID Pak ya? Enggak ada hubungannya dengan COVID itu? Siapa bilang Pak Mikael? Kena juga, sepi. Asal bisa membayar karyawan, itu sudah puji Tuhan. Wah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kondisinya dunia seperti ini. Semua orang, semua keluarga, semua pengusaha punya beban yang harus ditanggung. Roda tetap harus berputar. Waduh, beban berat ya. Saudara-saudara, ini yang dialami. Tapi ada ayat firman Tuhan, ayo kita baca bersama-sama ya. Ya, kita buka Alkitab. Saya tidak mencatat di slide-nya, kata Bu Novi kalau dijenggo supaya Alkitabnya dibuka, tidak kelet gitu loh saudara-saudara ya. Nanti kalau mengandalkan slide, saudara enggak buka Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan kondisi sekarang ini, ayo jangan membuat kondisi yang sedang kita hadapi membuat kita stres. Ya. Percayalah Allah kita itu setia. Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Bapak Ibu, dari ayat ini saya memberikan satu tema. Kita baca bersama tema ini. Tuhan selalu punya cara ya. Kita baca bersama. 2, 3. Tuhan selalu punya cara. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan saudara. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan saudara. Ya, sekalipun beban, tadi gambarnya beban berat sekali. Tapi Tuhan selalu punya cara. Ya, Bapak Ibu. Dan cara Tuhan itu unik. Cara Tuhan kadangkala yang tidak pernah kita pikirkan. Itu terjadi. Cara Tuhan seringkali di luar nalar kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Dia selalu punya cara. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, betapa alotnya ya, negosiasi antara Musa, Harun dengan Fir'aun. Boleh silahkan keluar. Begitu tulah itu ditiadakan, Fir'aun melarang lagi. Terus sampai orang Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun,
menghadapi laut teberau. Tentara Fir'aun mengejar, saudara. Tapi ingat, Tuhan selalu punya cara menolongnya. Sehingga laut teberau pun sanggup terbelah. Israel berjalan di tengah laut di tanah yang kering. Tidak berhenti di situ. Menghadapi tantangan di padang gurun. Kelaparan, pemberontakan kepingin makan daging. Pemberontakan pengen makan apa yang dimakan ketika ada di Mesir. Tuhan selalu punya cara. Dia mendatangkan burung puyuh untuk dimakan. Tuhan menurunkan mana untuk memelihara bangsa Israel. Saudara-saudara. Ya. Ketika diperhadapkan dengan pegunungan, batu karang, saudara-saudara. Bangsa Israel kelaparan, bahkan juga kehausan. Dia memberontak kepada Musa. Tuhan selalu punya cara untuk memberi umat Israel minum. Gunung batu mengeluarkan sumber air yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak berhenti di situ. Peperangan-peperangan terus terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak kurang cara. Bahkan selalu punya cara untuk membuat bangsa Israel menang dan menang dan menang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi jangan pernah kita melupakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Kita percaya bahwa sampai hari ini pun, Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak berubah sedikit pun. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Saudara-saudara, itulah sebenarnya kita akan belajar bersama-sama. Ya. Jangan stres menghadapi beban yang berat. Jangan stres. Bahwa yang pertama, pencobaan biasa. Ya. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Percaya saudara? Pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa. Itu yang harus dipahami setiap kita. Pencobaan biasa. Seringkali orang melihat pencobaan itu yang besar. Tapi firman Tuhan mengingatkan pencobaan biasa. Ya, saudara-saudara. Saya ingin nyanyikan pujian ini yuk. Pencobaanku biasa. Amin. Pencobaanku biasa. Pencobaanku biasa, Yesusku luar biasa. Percaya saudara? Pencobaanku biasa, pencobaanku biasa, pencobaanku biasa, Yesusku luar biasa. Dibalik. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Pencobaanku biasa. Jadi yang luar biasa siapa? Yesus. Bukan pencobaan kita yang luar biasa. Ya, jangan dibalik. Yang luar biasa itu Yesus. Kita harus menganggap dan memahami, meyakini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Biasa ya. Saudara-saudara, biasa ya. Bapak Ibu, pencobaan biasa bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memahami pencobaan kita luar biasa, wah kita seperti gambar orang tadi, stres, betul, stres. Tapi kalau kita memahami pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita tetap bersukacita dan tidak mengurangi damai sejahtera kita. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya, saudara-saudara, nah ketemu lagi. Ya, ini. Ketemu lagi beban ini, stres ya. Yang kedua,
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Jadi kalau yang pertama, pencobaan biasa itu harus kita pahami. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sepertinya ini melampaui gambar ini. Enggak, buktinya tetap roda berjalan itu tetap berputar. Kalau gembos, ya ditambahlah. Itu, saudara-saudara. Ya. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Apa yang saat ini kita hadapi. Mungkin dalam pemikiran kita, tantangan, pencobaan yang saya alami besar. Saudara, tapi ingat, tidak akan melampaui kekuatan kita. Yang percaya katakan, amin. Itulah sebabnya Tuhan katakan pencobaan biasa. Ya. Tuhan berani berkata pencobaan biasa karena Tuhan tahu pencobaan yang dialami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Ya, kalau kekuatan kita 50 kilo, Tuhan tidak akan memberi beban kepada kita 70 kilo. Kalau kekuatan kita 75 kilo, Tuhan tidak akan memberi beban kepada kita 100 kilo. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu, kita harus meyakini hal itu. Ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Ya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Apa yang dianggap pencobaan besar bagi kita? Saudara-saudara, mari kita menyikapi sebagaimana firman Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita beban yang melebihi kekuatan kita. Ya, saudara-saudara. Saudara tahu ini apa namanya, saudara? Di Coban Rondo ada ini taman seperti ini. Kalau di Coban Rondo itu namanya Sabirin apa ya? Labirin ya? Iya, labirin. Ya. Orang kalau masuk situ, puter-puter enggak keluar-keluar. Betul enggak, saudara? Apalagi kalau orang tua, wow, bisa bingung. Endi dalane? Puter kene buntu, balik mana buntu. Gitu. Saudara-saudara, kadangkala kita terjebak di sini. Ya. Terjebak atau kita masuk dengan sengaja. Tidak bisa keluar. Orang bilang jalan buntu. Ya, itu tadi bebannya yang dianggap besar. Waduh, ke sini tidak dapat pertolongan. Lari ke sini tidak dapat pertolongan. Ke tetangga tidak menolong juga. Ke Pak Pendeta tidak menolong juga. Aduh, bingung. Bapak Ibu. Mungkin kita ada di dalam suasana atau di tempat labirin ini. Yang menganggap kita beban yang begitu besar, sehingga kita menganggap jalan buntu, kemana-mana tidak ada jalan. Orang bisa stres kalau masuk di area seperti ini. Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Jalan keluar. Ini yang ketiga. Anggap pencobaan itu biasa. Percayalah Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pencobaan di luar kekuatan kita. Dan yang ketiga, Dia pasti memberikan jalan keluar. Ya. Bapak Ibu, taman labirin ini pasti dibuat bukan tanpa jalan keluar, betul? Pasti ada jalan keluar. Tetapi kalau kita masuk, karena biasanya pagar itu begini, segini tingginya misalnya gitu ya, kita tidak bisa melihat mana jalan keluarnya, mana. Tidak kelihatan kalau kita melihat. Bapak Ibu, itu taman labirin.
Kita tidak tahu jalan keluarnya di sebelah mana, di posisi mana. Kita tidak tahu rutenya di mana, kemana. Tidak tahu ketika kita ada di area seperti ini, di Taman Labirin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi kalau begini, tahu tidak jalan keluarnya? Bisa lihat? Kenapa kita bisa lihat? Oh, jalan keluarnya loh ini. Kalau masuk sini, ke sini, jalannya harus putar gini. Jalan keluarnya loh ini. Tahu saudara? Tahu. Kenapa kita bisa tahu jalan keluar? Kalau kita lihat dari atas, betul? Ya. Kalau kita lihat di tengah-tengah begini tidak kelihatan. Mana jalan keluarnya? Bingung. Ya. Tapi kalau kita lihat dari atas, loh jebule cuman ngono. Tadi loh kita di sini cuma sedikit lagi, kok putar balik. Bapak Ibu. Ternyata jalan keluarnya di situ. Kalau kita bisa melihat dari atas, ya, kita mengetahui semua. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan. Ayo, siapa yang mau membaca ayat ini silakan dibacakan. Ada yang mau baca silakan. Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 dengan firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Kalau saudara mencari perkara yang di atas, saudara sudah menemukan perkara yang di atas, ketika menghadapi atau di area labirin sekalipun, kita akan tahu jalan keluarnya. Amin, saudara? Kalau boleh saya katakan, pakai kacamata Tuhan. Itu. Jangan kacamata kita melihat masalah. Pakai kacamata Tuhan. Tuhan melihatnya itu dari atas. Dari atas. Makanya dalam surat Roma katakan tangan Tuhan itu selalu terulur menawarkan kita untuk menolong. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita ada di area labirin. Tangan Tuhan juga terulur. Sini loh Le, tak tuntun, tak kasih tunjuk jalan keluarmu. Tapi kadang-kala kita tidak mau menjauh. Tidak mau mencari perkara yang di atas. Saudara, tapi kita hanya umek saja cari pertolongan ke sana, cari pertolongan ke sana. Bapak Ibu, kita mau cari perkara yang di atas. Kalau kita sudah menemukan perkara yang di atas, saudara-saudara, kita akan tahu jalan keluarnya. Ya, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan selalu menyediakan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar. Selalu menyediakan jalan keluar. Saya ingin katakan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Saudara-saudara, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita mau mencari perkara yang di atas, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan ditunjukkan kepada Tuhan jalan keluar. Jalan keluar. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ayo kita dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dalam situasi seperti ini, tidak mudah untuk melakukan semua kegiatan. Tidak mudah untuk mengatasi segala persoalan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk kita mau mencari perkara yang di atas. Kalau kita mencari perkara yang di atas, kita ada di area labirin sekalipun, kita akan tahu jalan keluarnya. Ya, saudara-saudara.
Yesus disalib. Mohon dibacakan ayat ini. Silakan yang berkenan untuk membacanya. Ya, Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32, demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Baik untuk masalah atau perkara-perkara yang terjadi di dalam dunia ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita, bahkan juga perkara-perkara surga tentang dosa. Ya, saudara, saya ingin katakan, kita tidak punya uang, tanpa doa pun kita bisa mencari uang dan mendapatkannya. Betul, saudara? Tidak perlu kenal Tuhan, orang bisa mendapatkan uang. Betul ya? Bisa. Saudara-saudara, ada banyak di luar sana yang mungkin lebih kaya dari kita. Kita sakit, atau orang sakit, tidak perlu percaya Yesus. Bisa juga sembuh. Bisa, saudara? Bisa. Saudara-saudara, bisa sembuh. Menghadapi masalah rumah tangga, tidak usah kenal Yesus. Bisa dipulihkan. Bisa. Banyak, saudara-saudara. Di luar Yesus terjadi seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, perkara dosa tidak akan dapat diselesaikan tanpa Yesus. Katakan amin. Haleluya. Ya. Perkara dosa tidak bisa diselesaikan tanpa Yesus. Harus melalui Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, ini harus kita pahami. Bapak Ibu, semua orang butuh Sang Juru Selamat. Perkara dosa. Ya, kalau beban ekonomi kita masih jalan dengan luar biasa. Bapak Ibu, ya. Tapi beban yang begitu berat, dosa. Dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dan penyelesaiannya hanya di dalam Yesus. Bapak Ibu, masalah dosa bukan masalah Pertamina, pom bensin. Setiap tahun sekali, 0 ya. Besok tanggal 2 sudah 1 lagi. Tanggal 3 terus puter full tank lagi. Bukan begitu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi ayat ini berkata, anaknya sendiri Tuhan sudah berikan kepada kita. Apalagi hal-hal duniawi. Segala sesuatu akan diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, sorga saja Tuhan berikan kepada kita. Masa sih makan minum Tuhan tidak menjamin? Gitu Bapak Ibu. Ya. Saudara-saudara, tetapi saya ingin katakan di sini, iya memang ada banyak orang tidak mengenal Yesus, sakit ya disembuhkan.
usahanya maju, banyak seperti itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ini sungguh patut bersyukur. Kalau kita mau benar-benar bertekun di dalam Tuhan, ini ayat ini. Surga aja Tuhan berikan. Maka beban berat sekalipun, kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Ya. Pasti Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Pasti. Sudah. Dulu kami waktu anak-anak masih TK, mau masukkan TK aja bergumul. Aduh, mau dimasukkan kemana ya? Mau dimasukkan ke TK di Junggo? Aduh, kayak abot banget. Udahlah ke Batu. Udah masuk TK, bergumul, bisa enggak membayari TK? Sampai lulus, oh haleluya, puji Tuhan, anak-anakku sudah bisa lulus TK. Bergumul lagi, masuk SD. Bisa enggak ini bayari masuk SD? Terus bergumul, lulus SD. Oh haleluya, puji Tuhan. Bisa itu saudara. Ya, sampai SMA, dan mereka sekarang berdua sudah kuliah. Bergumul lagi, bisa enggak ya ini biayai kuliah, dijalani. Anaknya sendiri Yesus Kristus sudah diberikannya untuk kita. Maka perkara-perkara yang berkaitan dengan hidup ini, Tuhan pasti menyediakan untuk kita. Ya, jangan takut. Tidak akan melebihi atau melampaui kekuatan kita. Ya, biasa. Tuhan setia dan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Saudara-saudara. Tolong dibacakan ayat ini, saudara-saudara. Caranya sederhana. Caranya ada di sini. Bagaimana kita bisa melihat dan menikmati pertolongan Tuhan. Caranya ada di sini. Tolong dibacakan, ini saya kira banyak yang hafal ayat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berlesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Caranya di sini. Bagaimana kita merespon firman Tuhan ini? Kita yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Tuhan menawarkan kepada kita, marilah kepadaku. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara, caranya di sini. Datang kepada Tuhan. Kalau tadinya doa hanya 5 menit, tambahilah jadi 10 menit berdoa. Yang tadinya doanya hanya 15 menit, tambahi dong jadi setengah jam berdoa. Yang tadinya doanya hanya 30 menit, tambahi dong menjadi 1 jam waktunya untuk berdoa. Seorang teolog namanya John Wesley, dia berkata begini, ketika pekerjaanmu semakin bertambah, tambahilah jam doamu. Amin. Ketika persoalanmu semakin bertambah, tambahilah jam doamu. Amin, saudara. Caranya di sini. Bagaimana kita merespon firman Tuhan? Bagaimana kita merespon ajakan Tuhan untuk datang kepadanya? Kalau kita menyadari orang yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Saya yakin apa yang difirmankan akan terjadi untuk kita. Tuhan akan melegakan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, sambil merenungkan apa yang kita dengar pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan hostinya dibuka supaya tidak ribet. Ya. Silakan. Mungkin di antara kita ada yang menganggap bebanku ini terlalu berat, bahkan berkata luar biasa. Ingat firman Tuhan berkata kepada kita, pencobaan yang kita alami biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang pasti, segala persoalan yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan kepada kita jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan mencari perkara-perkara yang di atas, kita akan dibawa oleh Tuhan kepada jalan keluar, kepada pertolongan, kepada kesejahteraan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita naikkan lagi pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Iya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, di tengah
tengah keadaan yang sangat sulit saat ini. Baik dalam segala kegiatan yang kami lakukan, tetapi kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya apa yang kami hadapi itu adalah biasa dan tidak akan melampaui kekuatan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, yang menjanjikan kepada kami jalan keluar dalam setiap perkara yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Mohon berkat-Mu, mohon kekuatan-Mu, mohon pertolongan-Mu, mohon jalan keluar dari-Mu di dalam kami menghadapi masalah. Ya Tuhan, layakkan kami. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, biar kiranya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu itu Tuhan berkati, sehingga setiap kami yang menikmatinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau syukuri dan kami mau sambut berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita naikkan dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang
kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Saya mengundang Mas Handri untuk maju ke depan berdoa. Ketika ku percaya Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih untuk dalam kasih setia, terlebih untuk pengorbanan Kau di atas kayu salib Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dilayakkan untuk bisa memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur kami yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Bapa, kami dilayakkan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, kembali menguatkan kami lagi untuk kami menjalani hari lepas hari dalam masa-masa pandemi ini khususnya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami dikuatkan untuk masa-masa berat ini. Kami tetap percaya bahwa kami tetap diberikan kekuatan dari Tuhan. Pencobaan yang kami alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, juga kesempatan untuk kami bisa kembali beribadah untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, supaya terus makin hari Tuhan pakai lebih heran lagi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi kami semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati rumah tangga, pelayanannya hari lepas hari Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami semuanya kami diberkati, kami diberikan kekuatan yang baru untuk kembali kami menjalani hari-hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Kudus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan Pak Enggi. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu mempunyai cara. Oleh karena itu mari kita pagi hari ini diingatkan melalui firman Tuhan untuk datang kepada Tuhan bagi yang letih, lesu dan bertanggungan berat. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Terima kasih Bapak Pendeta Mikael yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, saudara atau keluarga yang tidak datang bisa membawakan perjamuan kudus, sehingga untuk lebih mudahnya bisa dibawakan. Jadi mungkin ada petugas yang mengantar, tapi bagi Bapak Ibu yang dekat, tetangga, saudara seiman yang ada di dalam gereja ini bisa dibawakan untuk dibawa pulang dan diberikan kepada saudara seiman kita. Kembali kita sampaikan untuk minggu depan kita akan kembali berbakti di tempat ini mulai jam 7 pagi. Begitu pula untuk kotak persembahan sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan ataupun yang belum bisa memberikan. Kami mengucapkan terima kasih. Nanti keluar sebagaimana biasa urutan depan terus ke belakang. Dengan hormat mari kita berdiri, kita nyanyikan terima kasih doa penutup
kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Mikael. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir ibadah kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang telah melawat kami pagi ini. Allah yang telah memberkati kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, dan firman-Mu sanggup menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Di tengah-tengah hidup di masa pandemik ini, dan biarlah dengan kekuatan firman-Mu itu kami tetap berjalan melakukan segala kegiatan kami dengan perlindungan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi kami, supaya kami tetap sehat, kuat, dan Tuhan dipermuliakan. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan melawat pagi hari ini. Baik yang hadir pada pagi hari ini, Engkau tahu segala perkara, segala persoalan, pergumulan, beban yang mereka hadapi. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu terulur atasnya, memberkati dan memberikan jalan keluar bagi seluruh jemaat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatannya tidak mendukung, oleh karena sakit penyakit, kami tetap mohon berkat kesembuhan bagi mereka. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Aris, Tuhan tolong juga terus pulihkan kesehatannya. Dan saudara-saudara kita, Ibu Iman, tetap kami dukung doa supaya ada mujizat terjadi. Tuhan tolong tangan kasih-Mu terulur atasnya, memberkati dengan kesembuhan. Dan saudara-saudara kami, bagi yang sakit, Tuhan tolong Engkau memberkati dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya juga Tuhan menolong setiap usaha pekerjaan yang dijalani oleh seluruh jemaat-Mu. Tuhan selalu buka jalan untuk mereka, menolong dan memberkati, untuk mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu pula Tuhan, bagi seluruh gereja-gereja-Mu, bagi kota kami, bagi bangsa kami, biarlah semua diberkati Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat pulang.